Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahid al-qahar al-aziz al-jabbar muqawwir al-layli ala an-nahar tawsiratan li ulil qulubi wal absar wa'idhatan li ulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aziz al-ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-akhyar والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, as-saimina was-saimat, al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah puasa Ramadan di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui media online dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh yang ke-27 Ramadan ini, garis miring 28, ya ada garis miringnya, garis miring 29, kita masih diberikan Allah SWT taufik, hidayah serta kekuatan untuk sama-sama berbuat kebaikan dengan puasa Ramadan di siang harinya dan qiyam Ramadan di malam harinya dan segala amal yang mengiringinya. Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu tersimpan rapi pahalanya dan dapat menghapus segala dosa, salah dan silap kita. Dan semoga hari-hari yang tinggal beberapa hari lagi, kalau jadi sama-sama hari raya Senin, berarti tinggal tiga hari lagi dengan ini, Jumat, Sabtu, Ahad. InsyaAllah sama ya. Ya biar antum tidak makan minum paracetamol lagi. Ya, obat penenang lagi. Ya, supaya betul-betul sembuh ya melalui ahli yang spesialis, yaitu Rasulullah SAW. Hanya beliau yang bisa menyatukan kita. Dan beliau pun hanya bisa menyatukannya dengan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita berharap jangan kita mengutamakan pendapat kita dan mengabaikan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pagi ini kita tinggal dulu majelis bersama Imam Syafi'i. Tema kita hari ini pulang kampung. Karena nampaknya sudah mulai banyak yang bergerak pulang kampung.
subhanallah, sudah merupakan fitrah dan sunnatullah fil kaun. Kita merindukan negeri asal kita, apalagi masih dihuni oleh orang tua, ayah dan emak, saudara mara, sanak famili, handai tolan dan sahabat. Kita merindukannya, sehingga sejauh apapun kita merantau, tapi cinta tetap terpaut di rumah pertama kita. Seperti kata Umrul Qais, penyair jahiliyah dulu, bahwasanya walaupun banyak rumah yang kusinggahi, tetapi cintaku tetap berlabuh di rumah pertama, fi awwali manzili. Apalagi kalau masih ada orang tua kita. Dan untuk itu biasanya orang sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk pulang kampung. Saya yakin tidak sejak awal Ramadan saja. Ini yang mudik-mudik ini mungkin sejak awal tahun lagi, mungkin sejak Ramadan tahun lagi, atau mungkin sejak Ramadan yang tak boleh balik kemarin. Nah, kemarin kan terhalang itu, tersekat kita di jalan, tidak bisa pulang. Kemampuan ada, waktu ada, tetapi belum vaksin misalnya, atau tidak mau vaksin sama sekali. Alhamdulillah tahun ini dibukakan kerannya tanpa peduli lindungi pun kita dilindungi, alhamdulillah. Oleh sebab itu maka dibuka. Mungkin sudah lama rencana itu, dan biasanya orang membuat rencana itu dengan segala persiapan yang sangat matang, berbekal, memeriksakan kendaraan, menjaga kesehatan, menyelesaikan dahulu pekerjaan, mengambil masa cuti, mendelegasikan tugas, mengamankan rumah, dan menyelesaikan pelajaran anak-anak, dan seterusnya. Sampai pulang pun kalau tidak bawa uang, bawa hutang. Karena ada pulang bawa uang, ada bawa hutang. Tapi tentu saja beda nyaman atau tidak nyamannya. Yang pulang bawa uang pasti akan lebih nyaman. Tapi kalau pulang bawa hutang, penuh ketegangan. Ya, setiap belanja uang dibelanjakan teringat, dah kurang pula. Berarti hutang sudah tercatat. Bahkan mungkin sampai di rumah habis pula biaya hutang tadi, terpaksa nambah hutang lagi. Tetapi walaupun demikian orang tua tetap bahagia karena bertemu dengan sang buah hati. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, itu kampung dunia yang akan kita kunjungi dari masa ke masa. Masih bisa kita untuk balik kembali. Tahun ini tidak bisa pulang, tahun hadapan insyaallah. Dan mungkin setelah, tidak di hari raya, di luar hari raya kita bisa melepas rindu. Dan biasanya semakin banyak kita membawa bawaan pulang, pasti sampai di kampung semakin diangkat dan disambut. Iya enggak? Yang pulang bawa motor dengan pulang yang bawa mobil, sambutannya agak beda dikit ya. Kecuali antum naik mobil tidak dibuka kacanya, ayolah. Nah, ini kadang-kadang orang kota pulang kampung tidak nyapa orang sampai di kampung, itu lain. Tapi kalau sempat pulang, setiap lewat di kedai, di warung, assalamualaikum. Habis itu kalau ada yang salaman, salam tempel.
Terserah tempel di kampung atau tempel di kota, itu urusan lain. Pasti orang akan senang dengan kita. Masya Allah, murah rezeki, panjang umur, terus pulang seperti ini. Ya kan? Tidak salam tempel, dikasih toples misalnya, atau slop. Tidak paham, alhamdulillah. Ini orang di sini sudah bebas rokok semua, alhamdulillah. Slop tau, bungkus. Kalau di kampung-kampung kan masih itu. Apalagi dulu, kalau dulu kiai-kiai kita di kampung, buya-buya itu, yang paling oleh-oleh yang paling disukainya, satu slop gunang garam 16 surya, pria punya selera. Itu terpuji santrinya itu. Payah cari santri kayak kamu nak, katanya. Yang lain datang bawanya pisang. Pisang banyak di kampung nih, katanya. Yang payah cari rokok nih payah, katanya. Subhanallah. Kalau itu bawa banyak, akan diapresiasi, dapat doa selalu, dan menjadi motivator bagi anak-anak kampung. Terlihat sebulan kalau pulang sukses. Terlihat sebulan. Subhanallah. Ini sebenarnya miniatur kaum muslimin. Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya kita juga akan balik kampung dengan sukacita. Cuman balik kampung kita yang ini hanya sekali. Gagal kali ini tidak bisa diulangi lagi. Kalau gagal sekali, tidak bisa diulangi lagi. Kemudian kalau andainya antum pulang kampung, ke kampung sekarang ini, mungkin nak nengok yang dulu masih main tanah, sekarang sudah jadi tuan tanah. Ya, yang dulu main bunga-bungaan, sekarang sudah jadi bunga desa. Yang bujang-bujang paham nih, yang tetua tidak lagi, tidak pakai, tidak paham jadi. Paham tidak? Yang dulu masih main bunga-bungaan, sekarang sudah jadi bunga desa. Yang dulu main masak-masakan dalam sayak, tuh sayak tempurung, ya sekarang sudah pandai memasak. Jelas ya? Nah, ma'asyiral kiram, dulu ketika disinggung dia akan berbelakang mata, sekarang bila disinggung dia akan tersipu malu. Ini lain cerita, bulan puasa. Kan itu misalnya, tertarik kita pulang. Kan banyak orang pulang kampung karena memang untuk itu. Makanya dia bawa sesuatu untuk bisa mendapatkannya. Ini mungkin juga kita pulang kampung nanti ke akhirat. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir falyamal amalan salihan. Barang siapa yang rindu pada Allah dan pulang ke hari akhirat, hendaklah beramal saleh. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana alimu anna ad-dunya laysat lahum watana fattakhadhu minal a'mali lahum sufuna. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang cerdas-cerdas, mereka ceraikan dunia ini dan takut kena fitnahnya. Mereka tahu bahwa ini bukan negeri kita yang sesungguhnya, akan tetapi penuh dengan ombak, lautan yang luas. Maka mereka jadikan amal-amal saleh sebagai perahu-perahu penyelamatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalaulah kita bersiap untuk pulang kampung, ingin bertemu dengan keluarga dalam keadaan sukacita, semoga semuanya sampai dengan selamat dan bertemu sukacita. Demikian juga nanti kita pulang ke kampung akhirat, kita juga ingin bawa bawaan yang tidak membuat kecewa. Kita tidak lagi
Orang yang tinggi himmahnya bukan berharap syafaat, tapi kalau bisa memberi syafaat. Ya, kecuali dari Nabi SAW. Kita kalau bisa kan sebanyak himmah kita bagaimana nak dapat syafaat. Mungkin jarang kita memikirkan bagaimana saya bisa menjadi pemberi syafaat. Karena syafaat itu banyak. Yang terbesar tentu dari manusia terbesar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syafaat yang Allah izinkan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Dia diberikan izin memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Kemudian para penghafal Al-Quranul Karim. Kemudian orang-orang yang senantiasa di majlis-majlis ilmu, yang senantiasa belajar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Musnad Ahmad dengan isnad hasan, bahwa di akhirat nanti setelah ahlul jannah dakhalul jannah, seluruh penduduk surga masuk surga, wa ahlun nari dakhalun nar, dan penduduk neraka masuk neraka. Lalu mereka tidak menemukan teman-teman di dunia dulu yang sama-sama di majlis-majlis ilmu dan zikir. Yang mereka masuk surga ternyata temannya ada yang hilang. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka mencari di mana si fulan. Dicari akhirnya dapat berita dimasukkan ke neraka karena dosanya. Lalu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan syafaat. Supaya diberikan syafaat, maka dikeluarkan dan digabungkan kembali dengan teman-temannya tadi. Itulah firman Allah SWT, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang senantiasa bersama, selalu dekat, bersahabat semasa di dunia, di akhirat masing-masing menjadi musuh. Teman-teman sealiran politik misalnya, teman-teman sealiran sesama berbisnis, teman-teman sesama karir, teman-teman sama birokrat, bahkan teman-teman sesama dakwah sekalipun, kalau tidak didasarkan pada at-taqwa, ba'dhum li ba'dhin yawma idzin adu, pada hari itu jadi musuh. Jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan itulah apa yang disebutkan oleh Nabi, meriwayatkan dari Allah SWT dalam hadis qudsi. Di saat majlis-majlis seperti ini akan bubar dan berpisah, lalu Allah katakan qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, malaikat yang ikut di majlis itu, dia melihat di antara yang hadir ada si fulan. Kita tidak sadar bahwa di sekeliling kita ada malaikat, bahwa di situ ada si fulan. Innama kana ya'ti li haja ya Rabbi, dia datang karena kepentingan. Apa kata Allah SWT? Ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis, mereka adalah orang yang siapapun duduk dengan mereka tak rugi. Siapapun yang duduk dengan mereka tidak akan rugi, tidak akan melarat, tidak akan kecewa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita mudah-mudahan bukan lagi sekedar mengharap pertolongan, tapi kalau bisa menjadi yang bisa memberikan pertolongan. Kalau bisa, kalau sekarang orang dengan kemacetan pulang kampung ingin jalan bebas hambatan,
masuk surga tanpa hisab, atau yuhasabu hisaban yasira, yang hisabnya dimudahkan. Jangan cari hisab yang banyak bermasalah. Makanya sebelum berangkat pastikan surat-surat, termasuk surat nikah. Itu termasuk surat nikah. Pasalnya nanti kalau antum tak sempat sampai waktu yang ditentukan nak nginap, tidak ada surat nikah, tidak bisa nginap. Kalau boleh pun nginap, tidak boleh sekamar, rugi 2 kali. Sudahlah bayarnya mahal, 2 pula dibayar, tidak bisa pula dekat. Padahal titik-titik kita sedang puasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua kelengkapan harus disiapkan supaya jalan tidak ada hambatan. Ini juga membuat kita dalam beramal itu berpikir berkali-kali, apakah yang saya amalkan ini nanti proses aplikasinya langsung diterima atau akan dipermasalahkan. Makanya orang-orang beriman itu hati-hati, apalagi orang-orang yang sekarang setuju dengan puasa, hati-hati. Dia kalau sudah masuk waktu imsak, tidak mau lagi dia makan. Kapan waktu imsak? Tidak punya sirine? Yang benar sih. Antum tidak punya jadwal imsakiyah, saya tunjukkan. 10 menit menjelang azan disuruh makan, walaupun tidak bangun, tidak mau dia makan. Apa sebab? Takut bermasalah. Kalau sempat yang seperti ini dilakukan orang dalam setiap amalnya, ya sih, ini imsakiyah kan dibuat orang nih, ya kan? Sedangkan amaliyah hari-hari kita Allah dan Rasul yang buat. Andainya dia mau seperti itu, saya tak akan melanggar ini, karena ini perintah Allah dan Rasul. Sebab kalau dilanggar bermasalah, bisa amal saya terjejaskan. Hebat, cuma sayang amalan manusia lebih hati-hati, amalan Rasul hanya sekedar diperhati. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nampak sih? Disuruh sahur setelah bunyi sirine, nggak mau, ya kan? Apa sebab? Nggak mau bermasalah. Tapi ketika disuruh ikut Nabi SAW, nggak mau dia. Padahal itu yang bahkan bermasalah. Maka orang-orang bertakwa, kaum muslimin dan muslimat, segala hal yang menghambat perjalanannya menuju pulang kampung yang abadi itu, dia akan selesaikan. Makanya orang-orang beriman dan berilmu tak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan, oleh rayu-rayuan, oleh subuhat-subuhat. Karena al-haqqu ablash, di sisinya kebenaran itu terang benderang, wal batilu lajlaj, dan kebatilan itu muter-muter. Kalau ada orang sudah muter-muter, berarti tidak lurus lagi, menyimpang. Kalau dia tidak di jalan Nabi, Allah dan Rasul suruh lurus, tidak, kita simpang dulu, berarti ini ini jalan Nabi, lurus. Tuh dia bilang tidak, saya nyimpang ke kanan, berarti orangnya menyimpang. Orang penyimpang lurus apa tidak? Orang menyimpang lurus apa tidak? Ya tidak lurus. Makanya jangan ikut orang yang menyimpang, apalagi banyak sekali simpangnya. Ini kan sebagian orang kan kalau dibawa ustadz itu kajinya lurus-lurus saja. Kalau gitu yang mana bawa? Ustadz itu, karena kajinya banyak menyimpang. Jadi akhirnya ustadz menyimpang lebih sering diundang daripada ustadz yang lurus. Karena memang kita suka menyimpang. Tuan-tuan suka juga nyimpang? Enggak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, segala penyimpangan kita hindari karena akan bermasalah. Contoh konkret kemarin ketika ketat-ketat masalah vaksin kan, orang yang vaksin beneran dia tidak ragu, lewat. Udah vaksin Pak? Sudah katanya. Orang yang punya surat vaksin belum vaksin, susah dia menjawab. Ustaz aja lah jawab katanya.
Iya, susah dia jawab, sudah vaksin Pak. Bagaimana jawabannya? Hah? Dia jawab ada surat vaksin, pasti dia sok-sok lagi pertanyaan lain. Tapi kalau seandainya yang sudah vaksin beneran, dia bilang sudah Pak. Ada bukti, ini bukti. Kalau yang tadi ragu dia menjawab. Sebab kecuali dia suka berbohong. Ya, sudah vaksin, sudah katanya. Maksudnya ada takwilnya, sudah ada suratnya. Nah, kan kita biasa ahli takwil, mau untung di sini banyak ahli takwil dalam. Sudah vaksin Pak, sudah ada, sudah, maksudnya sudah keluar surat vaksinnya. Nah, jelas ya. Oleh sebab itu saya terpaksa milih yang paling mudah risikonya. Ya kan, orang banyak ada yang meragukan halal atau tidaknya kan. Nah, yang halal ada atau tidaknya, MUI kan sudah memfatwakan. Ala kulli hal, ragu. Lalu terpaksa, jelas paman iturra ghaira bagin wala adin. Siapa yang terpaksa tanpa ingin dan tidak melampaui batas, fala itsma alaihi, tidak berdosa. Jelas. Terpaksa. Tapi kalau antum di kampung kan tidak terpaksa kan? Tidak ada orang nanya vaksin, nak naik rakit, tidak ada. Nak naik sampan, tidak ada. Kan ada? Ada vaksin. Masalahnya kita-kita yang harus naik pesawat ini, yang abdi-abdi negara ini. Makanya syukur antum jadi Abdullah saja, tidak jadi abdi negara. Kalau abdi negara ini banyak masalahnya. Tapi kalau Abdillah, mudah urusannya. Maka dengan Allah urusan mudah, dengan hamba Allah urusan susah. Iya sih. Kita kalau turun malaikat aman, nyaman. Tapi turun aparat risau kita. Nah, apalagi yang banyak masalah. Ya, kalau yang aman-aman saja tidak risau dia. Tapi kalau yang ada masalah pasti risau. Nah, nanti alat detektor ke kampung akhirat lebih tidak ada yang lolos kecuali kena sensor. Makanya upayakan supaya legalitasnya terjamin, loyalitasnya benar. Jadi jangan jadi seorang yang menyimpang. Ikutlah kaji yang lurus tanpa penyimpangan. Sebab yang punya penyimpangan itu namanya dai menyimpang. Kalau menyimpang pasti tidak lurus. Kalau tidak lurus penyimpang. Nah, oleh sebab itu yang lurus-lurus sajalah kita ngaji ini. Jangan yang menyimpang. Ini sebagian ada bilang, tidak bisa sekarang ini ngaji lurus-lurus saja, harus pandai masuk-masuk gang, harus pandai menyimpang. Oh, kalau mohon maaf, saya keselama tidak diwajibkan menyimpang, saya memilih yang lurus saja. Oh, jalan lurus berlubang. Kalau jalan lurus berlubang biasanya cepat di ini kan. Coba tol berlubang nanti. Tidak perlu nunggu 5 bulan, tidak nunggu tahun anggaran akhir tahun kan, tidak pernah kan? Ya, jalan tol kalau berlubang lama dikerjakan. Yang kontraktor, tolong tahu saya informasi. Yang biasa di kontraktor, jalan tol kalau berlubang, atau nak nanya antum pernah masuk jalan tol? Sering. Ada yang berlubang enggak? Di mana? Itu gara-gara antum enggak bayar tuh saya. Mana ada? Di mana itu jalan tol berlubang? Hah? Lubang jarum, iyalah saya hadik. Masuk saya macam lubang di jalan apa masuk Dumai itu. Atau jalan mana sini ya? Hah? Kalau lubang-lubang itu biasa lah nam. Maksudnya lubang yang ditaruh orang pegangan tidak. Karena tanam pisang itu ada di jalan tol. Antum nak cari tidak berlubang sama sekali, mana ada ya sih? Lubang semut ya ada lah. Lubang sebesar kerikil gitu. Ya Allah. Antum memang tekstual betul Pak. Iya, dia bilang sering naik tol. Saya sering naik tol saya. Pernah nyetir tol?
Ada mulai ragu dia. Ada memang, cuman cepat diselesaikan karena jalan ini servis terus. Demikian kita kalau ikut jalan yang lurus sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, jalannya mulus terus. Kalau ada kendala cepat hilangnya, cepat ada solusinya. Tapi kalau jalan ganggang, ya dah lama kita melobi anggota dewan itu kadang kan, ya tak, Pak, besok saya jamin Pak, suruh duduk sini milih Bapak semuanya. Tengok kalkulasi kan, RT berapa tuh? Kakak cuma 20. Yang dicari suara 2000. Mana bisa? Akhirnya kalah sama RT yang lain. RT lain ada 500 kakak. Walaupun tidak potensi betul jalannya, tapi karena di situ banyak pemilih atau family. Banyak pemilih atau family. Jelas ya? Tidak jelas. Bilang anggap ini tidak jelas, anggap tidak jelas saja. Yang jelas, kaum muslimin muslimat, maka pastikan segala sesuatunya beres di perjalanan kita. Seperti hati-hatinya kita di puasa Ramadan ini. Karena Ramadan tidak sia-sia, Allah katakan la'allakum tattaqun. Memang membuat kita hati-hati sekali. Terpandang, astagfirullah. Langsung pergi kan? Kau dulu Ramadan, astagfirullah. Kok cepat sekali nunduknya kan ya? Astagfirullah, ini kenapa cepat sekali nunduk? Tapi Ramadan Masya Allah, semuanya asal salah pandang cepat berlalu. Nak marah cepat katakan saya sedang puasa. Cepatlah Idul Fitri nanti, supaya Idul Fitri bisa mana antum marah-marah di hari Idul Fitri? Tidak mungkin lah, hari mak lahir dan batin katanya. Orang banyak apa tentu marah-marah, tidak mungkin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, puasa semuanya menghasung kita untuk mencari potensi penghasilan lebih terus. Makanya di bulan puasa ini orang semangat, subuh semangat, tarawih semangat. Cuma kadang-kadang ada yang salah semangat, isyaknya tidak semangat, tarawihnya semangat. Ada juga satu-satu, tapi banyak sekali. Iya satu-satu, tapi aku bisa semua katanya. Jadi satu-satu, tapi banyak sekali. Isyaknya tidak jemaah, tarawihnya jemaah. Subuh, nah Allah musta'an. Jadi orang kadang-kadang gara-gara berita viral, ini kan kita kena dengan media sekarang itu begitu. Ada kasus besar, tapi supaya kasus ini tertimbun, dibuat berita yang viral. Itulah kerjanya jihad media. Ya, jihadnya media atau jahatnya media. Nah, ada yang penting, tapi supaya yang penting itu terlipur, dibuat isu baru untuk itu. Itu urusan orang, jangan ikut antum dah. Jangan ikut-ikutan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita tadi tertarik pulang kampung, bertemu teman-teman, bertemu hadai tolan, kita juga di akhirat nanti akan dipertemukan dengan keluarga kita. Tapi sebelum jelas keputusannya di masa menanti di padang mahsyar, tidak lama dah, hasanya sehari. Padang mahsyar kan yaumul mahsyar, yaum sehari, bukan ayyamul mahsyar, tapi yaumul mahsyar, satu hari. Mentari dekat dengan kepala kita. Berapa jauhnya? Kalau kaji kita nenek-nenek dulu di kampung, sejengkal katanya. Iya, sejengkal. Tapi mungkin sejengkal malaikat barangkali. Nah, itu maksudnya. Takwil lagi. Nah, tapi kata Nabi SAW, mil atau milain. 1 atau 2 mil jaraknya di kita. Kalau sekarang jaraknya berapa kilo? 2,5 kilo. Sekarang, matahari sekarang. Nah, kemarin ada yang bilang 60 juta kilometer. Ya. Tidak tahu. Tidak ada buat meteran di sana. Iya, para ahli fisika memperkirakannya
puluhan juta kilometer. Gerahnya luar biasa. Ini hanya 2 mil. Gerah enggak? Bukan gerah lagi. Kita ditenggelamkan oleh peluh dan keringat kita. Kalau keringat kita aja enggak apa-apa. Ini bercampur sama keringat orang. Ya, bercampur keringat orang. Nauzubillah. Nah, di hari itu memang yang menyelamatkan adalah bawaan kita. Bawaan kita. Dan tersebut di antara yang paling banyak menyelamatkan adalah sedekah. Yani al-mar'u fi zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Seseorang itu dibawa bayangan lindungan sedekahnya pada hari kiamat. Karena memang Allah berjanji, apalagi kalau kita melapangkan orang dalam kesempitan. Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesulitan yang dihadapi seorang mukmin di dunia, Allah lapangkan baginya kesulitan di hari akhirat. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang dapat kesulitan, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Maka subhanallah, ini termasuk yang tersebut. Kemudian zikirnya seseorang. Kemudian tumbuhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut dalam 7 orang yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Nah, di bulan Ramadan ini kaum muslimin, khususnya di hari-hari terakhir, bahkan di menit-menit terakhir, bahkan di detik-detik terakhir, tidak ada boleh satu pun yang kita lalaikan dan abaikan, apalagi sia-siakan. Ingat bahwa kalau pulang kampung tertinggal satu aja barangkali, balik lagi kadang-kadang sampai Bangkinang, ternyata tinggal kalau dulu nenek-nenek kacinya, tidak tahu kaci, pemotong pinangnya, pemotong pinang, itu balik lagi bukan, tidak mau dia, beli aja di jalan, tidak katanya, itu sudah 3 keturunan itu katanya, hapus aku, minta lagi dipulang, ya karena menghormati orang tua kita balik lagi. Begitu pentingnya bawaan-bawaan itu, kelengkapan-kelengkapan itu, dan ingat, semuanya akan dihisab dengan hisab yang sangat detail sekali. Oleh sebab itu lengkapi segalanya, pastikan keabsahannya, legalitasnya, dan abaikan segala yang menyulitkan dan hindari segala yang merupakan penyimpangan. Kecuali antum hafal betul jalan itu, hafal betul bahwa ini memang simpang yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan, nanti masuk gang kita, gang buntu pula. Maju tak bisa, mundur terhalang pula. Karena orang masuk semuanya karena ikut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan hikmah pulang kampung ini menjadi hikmah yang besar bagi kita, khususnya di hari-hari terakhir ini. Hari-hari yang terbesar, malam-malam yang terbesar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ini kalau dapat, ini bawaan yang luar biasa. Dan apalagi di malam itu amal terbaik ada yang kita lakukan, baik salat, zikir, sedekah, baca Quran dan lain-lainnya. Semoga tak satu pun kita kecuali pulang dengan melenggang, pulang dengan bawaan yang membuat Allah senang, dan kalau bisa ada kelebihan yang bisa kita berikan pada orang lain, tapi bukan karena hutang yang tidak terbayar semasa di dunia, karena ada hutang hasad, hutang zalim, hutang riba, hutang namimah, hutang adu domba, hutang muslihat, menipu, berdusta dan sebagainya. Banyak korban kita berjatuhan di dunia, bukan itu maksudnya, tapi bantuan yang kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan setidaknya kita tidak memerlukan lobby-lobby khusus. Kalau bisa masuk tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Berat memang, tapi kalau Allah mudahkan bisa kita dapatkan. Wallahu taala alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita bisa kembali bertemu di sini mungkin setelah Idul, setelah pulang kampung. Setelah pulang kampung insyaallah. Tapi bukan kampung yang sekali pulang. Ya, kampung yang pulang berulang-ulang. Tapi kalau yang sekali pulang, kalau sempat itu yang terjadi, kalau ada hal yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Kalau ada dari tuan-tuan, saya dari awal memang tidak suka juga menyimpan. Ingat memang, cuma tidak. Beda ingat dengan yang disimpan-simpan. Kalau disimpan-simpan, dipelihara terus kembang. Kalau tak ingat siapa? Tidak lupa. Siapa yang tidak ingat? Apalagi yang sangat berkesan, menyakitkan. Ya, tapi insyaallah Allah SWT telah membuka kesempatan kita untuk melapangkan hati dengan memaafkan, karena itu sifat tertinggi orang-orang yang diharapkan dengan puasa mendapat derajat takwa yang tertinggi. Terima kasih sekali lagi. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.